Teteh Kun Kun itu paling suka yang hanyir-hanyir. Jadi kalau misalkan tempat-tempat yang hanyir, berbau, basah, itu mereka suka. Dan terkadang Teteh Kun Kun itu suka muncul di pemancingan. Teteh Kun Kun, ya, yang mau bergabung, yang sudah bergabung, yang misalkan mau ngobrolin tentang Teteh Kun Kun, kuntilanak, ya, tinggal di komen aja. Kita sharing-sharing aja. Karena kita cerita ini, ada satu cerita lagi. Waktu itu, ya mungkin masih zaman sekarang juga masih banyak ya yang sering mancing ketika malam. Itu seru sih, mancing ketika malam di sungai gitu kan. Ya mungkin orang-orang kota nggak akan relate lah ya, tapi kalau yang hidup di kampung mah relate gitu itu teh. Orang-orang kampung yang di kampung tuh pasti relate. Nah, setelah mancing biasa, ada salah satu tempat yang lumayan agak sunyi gitu. Lumayan agak, ini ada tempat bagus nih, banyak ikannya gitu kan. Banyak ikannya bagus gitu. Malam yuk, biar dapat ikannya banyak. Ya udahlah. Kebetulan kakak saya itu ikut karena dia pemancing handal lah ya, gitu, mancing mania gitu kan. Ikut tuh malam-malam, izin juga sama ibu pada waktu itu ibu masih ada lah ya. Berangkat itu kakak tuh jam 10 malam. Kakak berangkat jam 10 malam, dia datang tuh ke sungai buat pemancingan. Itu agak jauh memang, dari rumah itu setengah jam lah. Jam 10 malam berangkat, dan itu katanya untuk sampai ke lokasi itu harus lewat sawah dulu gitu kan, lewat rumput bambu dulu gitu. Jadi emang tempatnya tuh memang bener-bener tersembunyi lah. Jadi wajar lah ya banyak ikan-ikan di sana tuh gitu. Ya udahlah, mereka mancing bawa patroma gitu karena mereka udah terbiasa mancing malam. Cuman mungkin ke tempat itu baru pertama kali. Udahlah, mancing malam dan mereka juga pasti bawa orang lokal karena mau mereka tuh kadang suka ngehubungi orang lokal itu untuk meminta makanan, kayak dibuatin liwet gitu kan, dibayar gitu. Karena mungkin mancingnya buat hobi ya, bukan buat ngambil ikan gitu. Udahlah, mereka tuh mancing fokus patromak gitu kan. Cuman yang punya rumah ini, yang sedang bikin liwet makanan untuk mereka tuh ingat, nanti kalau ada yang minta ikan, lempar aja ke belakang ikannya, tapi jangan dilihat, katanya gitu. Ya mereka tahu lah gitu kan, karena terbiasa mancing malam ya, mereka tahu lah apa yang sedang dia bicarakan. Ya udahlah, mancing gitu kan, dapat ikannya ikan kecil dah itu cuma hobi ya, bukan ikan besar gitu, cuma ikan kecil kayak gitu. Nah setelah mancing, tiba-tiba ada suara yang kayak gini, nyongken lauk, minta ikan gitu ya, nyongken lauk gitu ya, intinya Enggak, ikannya mah asli. Cuman sosok yang ikutnya, sosok yang suka minta ikannya ini gitu. Sosok yang minta ikannya ini gitu. Emang udah udah santer lah di sana. Pokoknya kalau misalnya ada yang mancing di sana, kenapa jarang ada yang mancing di tempat itu? Karena suka ada yang minta ikan gitu. Nah, setelah itu karena geng ini tuh udah terbiasa malam gitu ya, udah terbiasa mancing malam, dilemparlah ke belakang si ikannya tuh gitu kan. Nuhun cenah gitu ya, makasih gitu. Nah setelah itu ya udahlah, mancing lagi tuh. Itu terjadi beberapa kali, dan itu orang-orang yang berbeda gitu kan, dimintain ikan satu-satu. Nah gongnya adalah kakak saya itu entah mengapa, karena mungkin kaget gitu ya. Jadi ini kata kakak saya ya, yang lagi mancing gitu. Jadi waktu dapat terus tiba-tiba ada suara yang kayak gitu kan. Ada suara yang kayak gitu.
Kaget dong, di pinggir sungai dapat tiba-tiba ada suara, minta ikannya, geruk gitu kan, gebuk gitu kan, kepeleset, kejubar. Untungnya teh nggak dalam gitu, kepeleset jatuh, seluruh kejebur gitu. Wah, dingin nih, malam-malam, tengah malam masuk ke air gitu kan, dan si kepalanya itu langsung lirik ke belakang gitu kan, jatuh kan, bruk gitu kan. Pas lihat tuh bener katanya itu ada yang terbang, bukan terbang, yang melayang gitu, mungkin ada 1 atau 2 senti lah di atas tanah gitu, melayang gini gitu ya. Bajunya tuh putih, terus putih tapi kotor, terus ibaratnya wah kusut gitu kan. Nah, apa ya pokoknya kusut kayak si ujung-ujungnya tuh kayak gak rapi gitu, kayak yang disobek-sobek, kayak kain kapan yang disobek-sobek gitu kan. Terus rambutnya itu gimana ya, kayak wog gitu, rambut panjang tapi menutupi seluruh wajahnya, dan ada daun-daunnya gitu kan, ada daun pohon dan pepohonan nempel gitu di itunya, di rambutnya gitu kan. Wajahnya sih nggak jelas gitu, tapi ketika melihat itu, jujur itu melihat itu tuh langsung dia tuh teriak gitu, wah gitu. Udah basah itu, yang joran yang dia pegang dilempar langsung ke tengah, dia lari. Karena yang namanya orang mancing gitu, yang namanya orang mancing ngejajar gitu kan, ngejajar gitu. Dia lihat penampakan itu, dia lari. Ini yang semuanya itu ikut lari. Semuanya itu ikut lari, pasti ikut lari, lari ke atas, dia ikut juga lari ke atas gitu. Dan benar Jana itu mah. lihat banget gitu sosoknya gitu, sosok yang minta ikan di sana tuh gitu, lihat banget gitu. Itu memang ya gitu bentukannya gitu, kayak yang dia lihat di film-film. Cuman wah Cina, kalau lihat di film mah ya film itu make up, kalau ini mah enggak Cina. Jadi si wajahnya tuh kan ketutup rambut nih. Nah, tapi di sela-sela rambutnya itu masih kelihatan si wajahnya tuh. Gak putih kayak di film. Kalau di film kan putih banget ya. Kalau di film ini mah enggak gitu, kayak pucat aja gitu. Si wajahnya tuh pucat